Kursi ustadz aja dilarikan orang. Maka kalau tak dijaga-jaga memang dapil tuh awas lah. Tapi Allah masih ada. Jangan takut, Allah menolong kita. Allahu Akbar. Kalau tak berserah kepada Allah, hati ini cemas, takut, galau. Kalau sudah hati takut, cemas, galau, darah tinggi naik, asam urat turun ke kaki, kolesterol naik, cemas selalu. Jangan cemas, asal datang otak itu menakut-nakuti, kau nanti akan begini, kau nanti akan begini, kau akan sakit, kau akan ini. Serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bertanya ke laki, abang tak kerja hari ini bang, abang tak masuk kantor, abang tak jualan, abang tak ke pasar. La haula. Itu aku tak ada mengatakan gitu. La haula itu setelah kita berusaha, setelah berusaha optimal, maksimal, all out, baru kita katakan la haula. Bagaimana cara pembagian fidyah puasa nih Pak Ustadz? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau sakit yang tak sembuh-sembuh, mah akut, datanglah bapak-bapak berotot pakai seragam, kumisnya melintang, tapi bukan Pak Wabu. Ustadz Somad, saya ini tak bisa lagi puasa Pak Ustadz. Kenapa Pak? Karena buah pinggang saya sudah dicabut di Malaka. Kata dokter tak boleh puasa. Kalau bapak puasa, mati Pak Ustadz. Maka begitu bapak bayar fidyah. Oma-oma, oci-oci, makcik-makcik saya yang sudah tua tak sanggup puasa, maka bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Keputusan Basnas Jakarta, satu harinya 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam lengkap sama dessertnya, manisannya, sama semua lengkap. Itu 60.000, bayarkanlah kepada miskin, bukan fakir. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua tak ada pemasukan, laki tak ada anak, tak ada sebatang kara kerja, tak bisa hidup sendirian. Itu namanya fakir. Bisa buruh cuci mencuci tapi tak cukup kebutuhan, namanya miskin. Jelas? 30 hari tak bisa puasa, bayarkan fidyah 30 hari. Dibagikan ke satu orang atau ke 30 orang, lebih banyak yang menikmatinya, lebih bagus. Kumpulkan berapa? Bagi-bagikan. Tak sanggup saya membagikannya Pak Ustaz, bagikan kepada, datang ke petugas masjid yang sudah menjadi UPZ, unit pengumpulan zakat, karena mereka juga bisa menyalurkan fidyah. Jelas? Alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz itu tak jelas, telinga dia peka. Apa hukum orang berpuasa tapi tak sholat? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apanya Ustaz Somad ini? Menjawab kok pakai nyanyi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kenapa kipas angin ini bisa menyangkut? Karena ada tiang. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada tiang. Kenapa kubah bisa kokoh? Karena ada tiang. Baru nampak gedung tembakau tadi. Tapi tak jelas. Kenapa tiang gedung tembakau bisa berdiri? Karena ada tiang. Jadi amal itu terbang kalau tidak ada tiang. Orang yang tak sholat hukumnya dua. Yang pertama kafir, kalau dia mengingkari sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat ini buang-buang waktu aja. Kafir, halal darah, pancung kepalanya.
kafir murtad dia. Dia mesti masuk Islam lagi. Tapi kalau dia malas, kau kenapa tak sholat? Aduh, nantilah udah agak tua-tua sedikit Pak Ustaz. Maka orang ini tidak sampai kafir menurut Ahlus Sunnah. Dia adalah fasik. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illal. Banyak yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Ibu kalau cari menantu yang sholat. Betul, soleh. Syaratnya soleh itu adalah sholat. Kalau tak sholat, tak mungkin dia soleh. Mana mungkin soleh kalau tidak sholat. Bapak juga kalau mencari istri, bukan mencari istri. Untuk anak maksudnya. Ini bapak ini diiyakannya pula. Maka istri yang sholat, supaya anaknya juga sholat. Ibu kan mencari imam dulu kan, jadi imam. Saya pas sedang ceramah, tinggal di hotel, sarapan pagi waktu sebelum puasa, datang ibu-ibu, Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Oh enggak, Ustaz Somad. Iyalah ya. Kalau kau paksa juga aku Ustaz Somad, iyalah aku Ustaz Somad. Alhamdulillah senangnya sama Ustaz. Saya nih Pak Ustaz kerja di kantor anu, tak siapa yang nanya. Ini anak buah saya. Ada satu orang Pak Ustaz yang masih gadis belum nikah. Sini sebentar, bawanya lah ke situ. Nah, dia nih Pak Ustaz tolong doakan. Dia nyari imam. Saya bilang aku khotib. Nah, ibu semua mencari imam. Dan imam itu adalah imam sholat. Bapak yang ingin mereka ini, bapak membangunkan mereka di tengah malam. Wake up my honey, my darling. Begitu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun yang lalu, bangun, sahur. Mereka mau dibimbing sholat tahajud kan Bu? Tengoklah, banyaknya yang belum pernah diajak tahajud sama laki. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenapa tak berbunyi bang? Nasib kau lah dek, dapat imam silent. Bergetar-getar aja sedikit. Kalau ada laki ibu model begitu, ibu bersyukur bu, jaga aja baik-baik. Nanti lama-lama berbunyi sendiri itu. Betuahnya anak-anakku yang bersorban dari pondok pesantren, anak ibu yang perempuan nikah nanti sama mereka, beruntungnya karena mereka adalah para penghafal Quran. Jam 2 malam mereka sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Datang terbangun bapak. Cepat kali masjid ini. Bukan masjid bang, menantu kita di sebelah. Bukan macam kita, udah 30 tahun belaki tak pernah sembahyang. Tuahnya anak kita di sebelah bang. Saya ini bodoh Pak Ustadz. Aku ini jahil Pak Ustadz. Aku ini jahat Pak Ustadz. Aku tak ingin anakku macam aku, maka aku buat anakku masuk pesantren. Begitu juga ibu. Lakiku Fir'aun Pak Ustadz. Aku tak ingin anakku ini merasakan macam aku. Tapi ngomong gitu jangan depan laki. Sedih dia. Nah, mudah-mudahan ibu mendapatkan menantu yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Waktu dia datang meminang ke rumah, mobil besar mewah, rupanya rental. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar, ada kolam renangnya. Ternyata Pak Ustadz, macam mana rasanya nikah sama dia bu? Tak sembahyang dia Pak Ustadz. Macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan.